adalah satu kebahagiaan. Jadi boleh tahu mama ini drumnya Billy. Sebelum kita mendengar pengajaran yang mau sampaikan buat kita semua, mari kita buka Amsal 16 ayat yang ke-16. Pertama Amsal 16 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendapatkan hikmat lebih baik daripada emas, dan memperoleh pengertian adalah yang dipilih melebihi perak. Haleluya. Kita buka Amsal 17 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kemegahan anak-anak adalah leluhur mereka. Haleluya. Dan siapa yang mengandalkan Yahweh, mereka akan menikmati penggenapan janjinya ini. Dan pada pagi ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Yahweh. Untuk kita tahu perjalanan hidup kita nggak tahu ya saudara. Tapi satu hal yang kita mau pegang, semua baik, semua baik. Yahweh sudah buka hidup kita, singkapkan semuanya kebenaran demi kebenaran dalam hidup kita. Itu karena rencana Yahweh yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, kita akan teruskan pelajaran kita pada sahabat-sahabat yang lalu. Yahweh mengajar kita bahwa kembali kepada kebenaran firman Yahweh itu bukan sekedar mentok di masalah nama, ya, tetapi Yahweh sedang membawa kita ke pengajaran demi pengajaran yang sesungguhnya sudah dicatat di dalam kitab suci, ya, dan banyak yang mengabaikannya, sehingga pengajaran berhala sesungguhnya bukan berasal dari Yahweh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan Maha Pencipta. Mereka dari generasi demi generasi melakukan satu ibadah yang sesungguhnya merupakan kekejian di hadapan Yahweh. Hari ini kita mau belajar, meneruskan pelajaran yang lalu-lalu. Nah, kita sudah belajar siapa itu Tuhan kita, siapa kita di hadapan Dia, siapa malaikatnya yang akan dinyatakan ya bagi umatnya. Dan sekarang kita akan belajar salah satu dari perayaan yang Yahweh ajarkan kepada umatnya. Karena merayakan perayaan ini merupakan ketundukan kita akan pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Ya, sebelum kita masuk di dalam pengajaran Paskah, pengajaran Pesak, pengajaran Passover yang ditetapkan oleh Yahweh dan dilakukan oleh Yeshua ketika Yahweh menjadi manusia, menamakan dirinya Yeshua, Yahweh Juru Selamat, Yahweh Shua. Kita mau buka saudara 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, sebelum kita masuk dalam pengajaran, kita mau pastikan mengapa kita harus repot-repot melawan arus. Ya, saya percaya gereja-gereja pada hari ini nggak ada yang tahu tentang perayaan roti tak beragi. Ya, mereka sibuk dengan perayaan Easter, saudara. Yang mereka pikir Easter itu adalah perayaan hari kebangkitan Tuhan yang mati digantung di kayu salib. Ya, kita mau belajar dari kebenaran firman, ya saudara. Nggak ada ditulis di dalam kitab suci terjemahan King James Version tulisan Easter, nggak ada saudara. Adanya Passover. Karena Easter itu bukan pengajaran dari murid-murid, dari pribadi yang mati di kayu salib. Easter itu adalah virus yang masuk ke dalam pengajaran murid-murid Yeshua, murid-murid Tuhan yang pernah mati dan bangkit kembali menjadi juru selamat saya dan saudara.
Jadi saudara mari buka 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Siapa yang mengatakan aku telah mengenal dia, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Namun siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya di dalam ia, di dalam orang itu, kasih Elohim telah disempurnakan. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam Dia, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia sendiri juga telah berjalan. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Roh Kudus, tinggal di dalam Tuhan Maha Pencipta yang adalah Roh, yang telah membaptis kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri juga telah berjalan. Jadi kalau Yesua melakukan perintah-perintah ketetapan Bapaknya yang adalah dirinya sendiri, dan kita mengatakan bahwa kita adalah murid-muridnya, kita adalah pengikutnya, kita adalah umatnya, kita wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri juga telah berjalan. Amin. Itu sebabnya barang siapa yang tidak mau jadi penipu, tidak mau jadi pendusta, tidak mau hidup di dalam pengajaran palsu, pengajaran dusta, saya nggak ajak saudara mari masuk ke Haleluya Ministry. Saya ajak saudara mari kembali kepada kitab suci. Ya, saya ajak saudara mari kembali kepada pengajaran Roh Kudus. Kalau saudara diberkati, saudara mau lebih cepat untuk naik dan bukan turun, saudara digerakkan Yahweh, mari saudara masuk bergabung dengan kita dan kita sama-sama diajar oleh Roh Kudus. Kalau ada satu pengajaran yang saya ajarkan, saudara harus compare dengan kitab suci. Jika itu tidak berkenan dengan kitab suci, saudara boleh tinggalkan pengajaran ini, karena itu adalah ragi yang tidak perlu saudara ikuti. Mari kita kembali kepada kitab suci, saudara.